Ada yang pernah ngalamin jualan di Facebook Marketplace itu sering sepi dan sering terkena duplikasi tawaran produk, sampai produknya ditolak karena melanggar aturan. Nah, pertanyaannya, apa faktornya dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Di video kali ini saya sudah siapkan cara mengatasinya ataupun solusinya dan beberapa faktor yang mungkin kalian akan hadapi. Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin membahas ataupun berbagi tips lagi seputar Facebook Marketplace. Dan di video sebelumnya, saya juga sudah membahas seputar Facebook Marketplace, yaitu bagaimana caranya mendatangkan pembeli secara target tanpa iklan, teman-teman. Buat yang belum nonton, bisa cek video saya, link ada di deskripsi. Nah, di sini saya ingin berbagi seputar permasalahan yang akan kalian hadapi nantinya ya. Seperti duplikasi produk, terus seperti produk yang terkena banned, sampai tokonya itu kenapa bisa sepi gitu. Padahal jual produk yang terbilangnya itu produk lagi rame. Nah, di sini gak perlu banyak basa-basi teman-teman ya. Kita akan langsung saja bahas. Di sini saya sudah buatkan presentasi, jadi presentasi ini sebagai gambaran aja ya. Oke. Dalam video ini ada 3 problem sebenarnya. Yang pertama duplikasi produk, yang kedua sepi pembeli, dan ketiga produk ditolak. Masing-masing ketiga problem ini adalah problem umum dan saya sudah siapkan pokoknya seputar solusinya teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama dari kelima faktor tersebut. Itu yang pertama adalah gambar produk. Kita masuk ke Facebook, di sini ya, Facebook Marketplace, ini punya saya. Saya sengaja upload produk sampai dapat notif seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nih, kalian upload produk sebanyak 5 kali di daerah yang berbeda-beda misalkan, tapi gambarnya itu sama, seperti ini ya, 1, 2, ini juga sama nih, 3, 4, 5, 6. Ini nantinya akan terkena duplikasi teman-teman ya. Nah, duplikasi ini adalah gambar yang sama yang tidak boleh diupload secara terus-menerus sebenarnya. Kalau misalkan kita klik, sebenarnya udah ada notif nih. Kita tinggal perbaiki aja ya. Berarti tinggal ubah gambar ini. Tapi bukan cuman ubah gambar aja. Di sini juga saya merekomendasikan berapa sih gambar yang kita butuhkan untuk upload produk di Facebook Marketplace. Nah, di sini bisa kalian lihat teman-teman ya, usahakan gambar produk ada 5 sampai 10 gambar yang berbeda. Itu poin yang pertama ya, untuk gambar produk di Marketplace agar tidak terkena duplikasi seperti ini. Terus yang kedua, gambarnya itu harus jelas ya. Nah, jadi 5 sampai 10 produk itu kalau misalkan kalian mau upload di berbagai Marketplace, kan daerahnya itu beda-beda ya, banyak. Kalau misalkan kalian risetnya itu dari Google Trend ya. Kalau misalkan kalian riset dari Google Trend, bakalan dapat data daerah-daerah yang lagi booming produk yang kalian jual. Kalau misalkan kalian gunakan Google Trend ya, tapi kalau misalkan langsung saja jual ke daerah-daerah, itu mungkin harus diperhatikan juga ya gambarnya. Nah, untuk gambar itu usahakan sebenarnya ya, jangan satu teman-teman ya. Ini kan satu ya, ini cuma contoh sebenarnya. Ini kan satu tuh. Nah, usahakan ada 3 gitu. Yang pertama secara keseluruhan, kedua secara detail, dan yang ketiga adalah gambar dari kualitas teman-teman ya, nilai. Misalkan ini kan gambarnya itu biasa seperti ini, terus gambar yang kedua itu si kurmanya itu dibuka teman-teman ya, dan yang ketiga itu adalah kualitas dari kurmanya teman-teman ya, misalkan pas lagi diiris atau pas lagi digigit. Jadi seperti itu ya, itu diusahakan. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya seadanya aja teman-teman ya. Dan usahakan juga jangan ngeblur ya, itu nanti dianggapnya itu dari Google ataupun dari mana ya. Ya pasti kayak gitu sih anggapannya. Oke, itu untuk poin yang pertama teman-teman ya. Nah, untuk faktor yang kedua di sini adalah deskripsi yang jelas. Nah, oke, sini juga ada studi kasus nih, seperti ini contohnya ya, mana tadi. Nah, tips tambahkan judul yang lebih panjang. Sebenarnya ini nggak ngaruh sebenarnya ya, kalau secara umumnya. Tapi kalau misalkan kita mengarah ke kualitas produk ataupun ingin membuat si konsumen itu lebih percaya kepada produk kita, maka kita harus buat si deskripsi itu panjang teman-teman ya, atau deskripsinya itu jelas teman-teman ya. Nah, ini contohnya itu deskripsinya itu kayak gini nih, kayak gini doang teman-teman tuh. Kayak gini doang, jadi keterangannya itu cuma menambahkan judul ke bawah, dan ini judulnya juga pendek ya, jadi usahakan harus panjang teman-teman. Dan bagaimana sih bang cara mengatasinya? Oh ya, cara mengatasinya itu di sini ada 5 poin. Yang pertama, wajib sertakan daerah pengiriman. Misalkan di sini itu kita buat keterangan kurma ajwa premium asli dari Timur Tengah, pengiriman dari Bandung teman-teman ya, kayak gini misalkan. Nah, kenapa harus buat
keterangan seperti ini? Karena itu ada banyak problemnya. Yang pertama, kita jual di daerah yang berbeda. Contohnya kita ambillah Gorontalo, teman-teman ya. Kita jual di Gorontalo, tapi pengiriman dari Bandung. Maka si orang yang dari Gorontalo itu akan menganggap produk yang kita jual ini itu dari Gorontalo pengirimannya ya, bukan dari Bandung. Nah, anggapannya itu akan seperti itu. Dan ketika si orang menanyakan alamat itu, maka dia akan meminta COD. COD-nya itu kan langsung ketemu ya. Beda kalau misalkan COD dengan marketplace. Nah, di sini usahakan untuk tambah alamat seperti ini. Untuk apa lagi bang kelebihannya? Ketika kita menambahkan alamat ini, kelebihannya itu kita bisa memanage waktu teman-teman ya. Jadi kan biasanya si pembeli baru nih, contoh nih kayak gini ya, kita lihat dulu teman-teman ya. Sini ada contoh teman-teman ya, jadi kita akan lihat contohnya itu, nah produk yang ini nih, yang lampu ini kan lagi rame nih ya. Nah contohnya yang ini nih. Nah, ketika si orang menanyakan, ini kan katanya itu apa masih ada. Nah, kata-kata ini tuh udah diatur dari apa ya, template pesanan teman-teman ya, template balasan. Maka si orang itu akan ngeklik kata-kata ini. Nah, ketika kita jawab di banyak kak mau lampu warna apa, nah dia akan langsung menanyakan alamatnya di mana teman-teman. Jadi rata-ratanya pembeli di Facebook itu menanyakan alamat dulu teman-teman ya, takutnya itu nggak sesuai. Jadi usahakan kalau misalkan kalian pengirimannya beda dan ngejual produk di daerah yang berbeda, harus pakai pengiriman ya. Terus yang kedua, di sini tuh ada tulis harga. Nah, usahakan tulis harga. Rata-rata orang itu nggak pernah ngelihat harga dari sini. Jadi dia itu langsung banyak yang nanya ya, tanya dulu harganya berapa. Jadi usahakan biar lebih jelas, di sininya kalian buat harga dan di deskripsinya juga kalian buat harga, teman-teman. Seperti itu, oke? Terus yang ketiga di sini tuliskan kejelasan produk. Contohnya nih, di sini ada sepatu nih, teman-teman ya. Kita akan lihat nih kualitas sepatu. Nah, kualitasnya itu adalah yang dibutuhkan oleh si pembeli, teman-teman ya. Nah, di sini contohnya, ini untuk harga sudah saya buatkan, dan di sini juga pengiriman sudah saya buatkan, teman-teman ya. Contoh dari sepatu itu dari mulai warna, bahan, sol sampai ukuran ya. Dan ukurannya juga ada yang lebih detail lagi. Contohnya, di sini ada ukuran 39, panjang kakinya itu berapa sentimeter. Jadi lebih detail lagi. Dengan adanya keterangan ataupun deskripsi seperti ini, maka buyer akan langsung membeli tanpa harus menanyakan lagi, teman-teman. Seperti itu ya. Itu untuk yang ketiga, yang keempat di sini nomor WhatsApp. Kalau misalkan kalian butuh nomor WhatsApp, pengen langsung dihubungi ke WhatsApp, silahkan masukkan di deskripsi ya. Bisa teman-teman, gak bakalan dibanin kalau misalkan kita memasukkan nomor WhatsApp di deskripsi. Terus yang terakhir di sini ada yang namanya itu COD. Nah, di mana-mana yang namanya COD itu adalah salah satu fitur yang sangat powerful teman-teman ya, baik di marketplace ataupun di Facebook. Karena COD itu semacam lebih meyakinkan ke pembeli ya. Jadi anggapnya itu kita itu bukan penjual bodong teman-teman, seperti itu. Itu bisa kalian taruh untuk COD itu di bagian judul ataupun di bagian deskripsi. Nah, kalau misalkan kalian distribusi sendiri ataupun ngejual produk sendiri, pengen COD kan nggak bisa kan kita pakai JNE ataupun si cepat ataupun antar aja. Harus ada persyaratan ini dan itu agar bisa dapat fitur COD. Nah, kalau misalkan kalian pengen daftar COD, itu harus menggunakan PIP JNT, teman-teman ya. Itu harus daftar dulu sebenarnya. Mungkin di next video saya akan bahas ya. Oke, itu mungkin untuk poin yang kedua ya. Nah, kita akan lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pas respon, teman-teman ya. Nah, pas respon di sini usahakan terinstall aplikasi Messenger, dan yang kedua adalah ramah. Ini adalah solusinya, teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sifat pembeli di Facebook Marketplace itu pas scrolling ya. Kenapa bisa pas scrolling? Kita lihat ke Marketplace dulu nih. Nah, contoh kalau misalkan kalian pergi ke Marketplace, terus kita menjual produknya itu berdasarkan kategori yang ada di bagian tambah produk ya. Misalkan ini adalah produk kalian, teman-teman ya. Kita klik nih produk kalian, terus kita tanya, kayak ini ada ataupun enggak. Terus ketika sudah diklik ya teman-teman, itu langsung misalkannya itu kita nggak balas ya. Istilahnya itu kita itu nggak pegang HP ataupun apalah ya alasannya. Si orang itu nggak bakalan nunggu. Si pembeli itu nggak bakalan nunggu. Dia akan cari lagi produknya dengan harga, oh ini 7. Wah ini ada nih yang murah 1.2. Kualitasnya bagus lagi. Dicek, dicat lagi. Nggak ada balasan, pindah yang ketiga, pindah yang keempat, pindah yang kelima. Sampai mendapatkan langsung dibalas, langsung ramah, langsung pas respon. Pokoknya sigap lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak pas respon ya bisa kabur teman-teman bayar kita. Jadi usahakan kalau misalkan kalian pengen jualan di Facebook Marketplace itu harus sigap ya, harus cepet, dan usahakan ramah. Kenapa ramah? Karena kadang-kadang ya kebiasaannya penjual di Facebook Marketplace itu jutek teman-teman ya, jutek pokoknya. Jadi kita harus bisa mengelola bahasa yang baik. Lanjut, itu untuk poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat di sini ada harga jual.
Ada dua harga jual. Yang pertama harga jual biasa dan harga jual iklan. Maksudnya kayak gimana, Bang? Oke. Di sini kalau misalkan kalian lihat di Facebook itu ada beda-beda harga ya. Kita masuk aja ke marketplace kita ya. Nah, di sini kita akan masuk ke marketplace saya, teman-teman ya. Nah, di sini ada harganya itu beda-beda. Ada yang 180 dan ada yang 182. Jadi setiap daerahnya saya bedakan 1000, teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah harga dari profit si supplier kita. Misalkan supplier kitanya itu di Shopee ya. Shopee itu ngejual harga 175.000. Kita jual di sini itu sekitar 180.000. Berarti ada untung 5.000, teman-teman ya. Nah, itu adalah harga biasa. Kalau misalkan kalian ingin harga iklan, berarti di sini kalian itu mengiklankan produk kalian. Contoh, di sini saya mengiklankan satu produk nih. Bisa kalian lihat. Nah, ini ya. Ini saya mengiklankan satu produk. Tayangannya itu bisa melesat ya. Di sini 35 tayangan. Berbeda dengan marketplace yang lainnya, masih 0 tayangan. Ini 0 tayangan. 0 tayangan ini adalah orang yang mengunjungi produk kalian, teman-teman ya. Nah, di sini ada 35 tayangan. Di sini kalau misalkan kalian pengen iklan di Facebook, itu kalian harus nambah lagi budget dan harus nambah lagi modal kan. Karena iklan itu sifatnya kan promosi, teman-teman. Yang bisa mendatangkan orang masuk ke pembeli. Itu intinya dalam iklan ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen meluaskan produk kalian agar lebih dijangkau dan bisa banyak pembeli, itu harus menggunakan iklan dan harganya juga jangan di bawah rata-rata. Misalkan dijual kayak yang tadi ya, yang ini. Misalkan harganya itu 180.000, di supply itu 175. Kalian iklan tapi harganya masih itu. Jangan, teman-teman ya. Nanti kalau misalkan boncos ataupun gak ada penghasilan dari iklan, kalian yang rugi. 20.000 kan ngelayang. Tapi kalau misalkan sifatnya pengen sedekah ya silakan, teman-teman ya. Nah, itu ya untuk harga jual dan harga iklan. Jadi itu bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan bingung bisa langsung tanya saya di Telegram ataupun di Instagram. Oke. Yang terakhir di sini, oh ya, ini untuk kekurangannya, harga jual iklan mungkin akan rugi dan harga jual bisa mungkin progresnya akan lama ya. Nah, ini untuk cara mengatasinya, teman-teman ya. Bisa kalian lihat di sini. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada aturan jualan. Nah, ini adalah poin yang ini ya, produk ditolak. Kenapa produk kita sering ditolak? Karena kita melanggar aturan. Udah gitu aja singkatnya ya. Nah, di sini ada banding Anda sudah ditolak. Jadi produk ini itu ditolak, teman-teman ya. Mungkin penolakannya juga saya kurang tahu, teman-teman ya, tapi di sini kita tidak boleh menjual produk kesehatan ya. Di sini padahal yang lainnya juga lolos, teman-teman ya. Tuh, ini lolos, ini lolos, ini lolos. Mungkin karena saya spam, teman-teman ya. Nah, di sini ada 24 produk larangan ya. Bisa kalian cek di bagian sini, teman-teman ya. Sebentar, saya akan lihat dulu mana yang tadi yang ditolak. Nah, sini kita bisa lihat di bagian sini, bagian project ini. Nah, di bagian sini sebenarnya ada dua produk. Yang pertama produk dilarang dan yang kedua adalah produk yang dibatasi. Untuk produk yang dilarang di sini ada 24. Mungkin kalian bisa baca-baca ya. Kalau misalkan dibahas satu persatu itu bakalan lama, teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, baca-baca. Kalau misalkan ada yang nggak tahu, tanya aja saya ya di Telegram ataupun di Instagram. Ini bisa kalian lihat tuh, teman-teman ya, ada 24 pokoknya ya kalau nggak salah. Tuh, 25. Sorry, kurang hiji. Nah, untuk konten yang terbatas di sini itu ada dua. Yang pertama tiket acara atau tiket masuk dan yang kedua adalah gift card ataupun voucher. Ingin lebih jelasnya kalian tinggal klik aja di bagian sini. Nah, ini adalah produk-produk yang tidak diizinkan ataupun produk-produk yang dibatasi seperti tiket konser, festival atau acara lainnya dan yang lainnya juga, teman-teman ya, seperti ini. Nah, itu mungkin untuk faktor-faktornya ya, dan mungkin saya juga sudah bahas solusi-solusinya kalau misalkan kalian lihat ya di bagian sini. Nah, teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang Facebook Marketplace ini. Jadi secara intinya dari video ini, kalau misalkan kalian pengen jualan di Facebook Marketplace, usahakan hati-hati dulu dalam produk ya. Kalau misalkan produknya itu duplikasi, terus-terusan duplikasi, itu sangat sulit untuk di-upload ke depannya ya. Jadi harus diperhatikan juga dari segi gambar dan dari cara kita berjualan. Nah, di next video mungkin saya ingin ngebahas seputar gimana sih caranya beriklan menggunakan iklan Facebook Marketplace ya. Mungkin teman-teman bisa simak di video selanjutnya nanti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.